lanjut ke video perkenalan, enaknya kita ke Siti aja kali ya, biar lebih asik. Oke, udah saja deh. Terima kasih. Selamat pagi, saya Citra Esterina Manik dari kelas 02 TIGP 009 dengan NIM 2410108727 dengan mata kuliah pemrograman komputer dari Prodi Teknik Industri dengan dosen pengampu Bapak Tio Andrian. Di sini saya akan memenuhi studi kasus yaitu tentang analisis serta evaluasi algoritma, P-code, dan flowchart dari bangun tidur sampai kampus. Di sini saya akan menjelaskan apa itu algoritma secara sederhana. Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis dan sistematis yang dirancang untuk menyelesaikan suatu masalah atau tugas tertentu. Dalam dunia pemrograman, algoritma sangat penting karena ia menjadi dasar dari seluruh proses logika yang akan ditranslasikan ke dalam kode program. Tanpa algoritma, sebuah program komputer hanya akan menjadi kumpulan kode acak yang tidak terstruktur dan sulit dipahami. Dengan algoritma, kita menyusun langkah demi langkah secara struktur sehingga komputer bisa memahami instruksi apa yang harus dijalankan, kapan, dan bagaimana. Mengapa algoritma penting dalam pemrograman? Yaitu membantu menyusun logika, menyelesaikan masalah secara sistematis, meningkatkan efisiensi dan efektivitas program, mempermudah kolaborasi tim karena logika kerja jelas. Tanpa algoritma yang baik, program bisa menjadi tidak efisien, sulit diperbaiki, bahkan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sebuah algoritma yang baik harus memiliki beberapa karakteristik penting, yaitu memiliki awal dan akhir yang jelas, setiap langkahnya harus tegas dan tidak ambigu, menerima masukan atau input, menghasilkan keluaran atau output, serta dapat diselesaikan secara efektif. Dalam praktiknya, algoritma dapat dituliskan dalam bentuk narasi, P-code atau diagram alir atau flowchart, tergantung kebutuhan dan tahapan perancangan. Contoh sederhana dari penggunaan algoritma adalah proses menentukan apakah suatu bilangan merupakan bilangan genap atau ganjil. Langkah-langkah mencakup membaca bilangan, membagi bilangan tersebut dengan 2, lalu melihat apakah sisanya 0. Jika 0, maka bilangan tersebut genap. Jika tidak, berarti ganjil. Prosedur seperti ini, meskipun tampak sederhana, merupakan bagian dari algoritma dasar dalam logika pemrograman. Algoritma memiliki peran sangat penting dalam membuat program yang efisien, cepat, dan dapat menangani data dalam jumlah besar. Dengan algoritma yang tepat, sebuah program dapat berjalan lebih optimal, mudah diperbaiki, dan mudah dikembangkan lebih lanjut. Oleh karena itu, penguasaan algoritma merupakan keterampilan utama yang harus dimiliki oleh setiap programmer. Karena algoritma tidak hanya menentukan cara kerja program, tapi juga mempengaruhi kualitas dan performa dari sistem secara keseluruhan. Nah, di sini saya akan menjelaskan algoritma mengenai rutinitas saya mulai dari kosan sampai ke kampus. Yang pertama, bangun tidur dan cek jam. Kita cek jam dulu setelah bangun tidur. Yang kedua, niat menjalani hari. Nah, kita harus siapin niat dulu buat menjalani hari kita atau niat untuk ke kampus. Yang ketiga, bangun tidur. Yang keempat, berdoa setelah bangun tidur. Habis bangun tidur kita berdoa dulu kan. Yang kelima, cek jadwal kuliah. Kita cek dulu jadwal kuliah itu apa hari ini. Yang keenam, mandi pagi. Yang ketujuh, bersiap-siap berpakaian dan membawa perlengkapan. Kita cek dulu apa yang mau dibawa hari ini, perlengkapan kuliah apa. Yang kedelapan, sarapan pagi. Yang kesembilan, menunggu teman. Nah, yang terakhir, berangkat ke kampus bersama teman kalau temannya udah datang nih. Itu aja mengenai algoritma rutinitas saya mulai dari kosan sampai ke kampus. Di sini saya akan menjelaskan apa itu P-code adalah cara penulisan algoritma menggunakan struktur dan logika yang menyerupai bahasa pemrograman, namun tidak mengikuti aturan sintaks atau tata bahasa dari bahasa pemrograman tertentu. P-code digunakan
untuk menggambarkan langkah-langkah logis dari suatu program secara sederhana dan mudah dipahami baik oleh manusia maupun oleh programmer sebelum diterjemahkan ke dalam kode nyata menggunakan bahasa pemrograman seperti Python, C++, Java, dan lainnya. Tujuan utama dari SICOD adalah untuk memudahkan perancangan dan komunikasi logika program tanpa harus khawatir dengan detail teknis seperti tanda kurung, titik koma, atau tipe data secara eksplisit. Dengan SICOD, programmer bisa fokus pada alur dan logika penyelesaian masalah terlebih dahulu. Setelah logika algoritma dirasa benar, barulah SICOD tersebut diubah menjadi program sebenarnya. SICOD sangat cocok digunakan dalam proses pembelajaran pemrograman dan algoritma karena dapat membantu siswa atau pemula memahami logika dasar pemrograman tanpa harus langsung berurusan dengan kompleksitas teknis dan sintaks bahasa pemrograman. Selain itu, SICOD juga mempermudah kolaborasi dalam tim pengembang karena dapat digunakan sebagai sarana komunikasi yang netral antar anggota tim yang mungkin menggunakan bahasa pemrograman berbeda dalam implementasi masing-masing. Dalam dunia industri, SICOD juga sering digunakan dalam dokumentasi teknis sebagai cara untuk menjelaskan bagaimana suatu fitur atau fungsi dalam perangkat lunak dirancang bekerja secara logis. Sebagai contoh, jika seseorang ingin membuat program yang menentukan apakah sebuah bilangan merupakan bilangan genap atau ganjil, maka sifatnya bisa dituliskan sebagai berikut. Baca input dari pengguna jika bilangan dibagi dua sistem 0, maka tampilan bilangan genap. Jika tidak, maka tampilan bilangan ganjil. Kode ini dapat dituliskan dalam berbagai variasi bentuk sama logikanya tetap terjaga dan dapat dengan mudah dipahami oleh siapapun yang membaca. Pada logika ini, maka barulah programmer dapat menuliskannya dalam kode program sebenarnya sesuai dengan bahasa yang dengan demikian dalam pengembangan perangkat lunak karena mampu dilaksanakan proses perancangan logika program, meningkatkan pemahaman antar tim, serta mengurangi kemungkinan kesalahan dalam pengkodean. Sistematis dan jelas agar bisa lebih efektif sebagai alat bantu perancangan dan komunikasi algoritma. Oleh karena itu, kemampuan menulis SICOD dengan baik merupakan salah satu keterampilan dasar yang penting dikuasai oleh setiap orang yang ingin mendalami dunia pemrograman komputer. Nah, di sini saya akan menjelaskan SICOD rutinitas saya dari kosan menuju kampus atau sampai ke kampus. Yang pertama, bangun tidur dan cek jam. Jika kurang dari jam 7, saya akan tidur lagi. Yang kedua, niat menjalani hari. Yang ketiga, bangun tidur. Yang keempat, berdoa setelah bangun tidur. Yang kelima, cek jadwal kuliah. Nah, di situ if jika jadwal kuliahnya kosong, maka saya akan santai dulu. Yang keenam, mandi pagi. Yang ketujuh, bersiap-siap berpakaian dan membawa perlengkapan. Yang kedelapan, sarapan pagi. Yang ke-9, menunggu teman. Nah, di situ kan menunggu teman ya. Jika teman siap, kita akan berangkat bareng. Jika teman saya belum siap, saya akan berangkat sendiri. Selanjutnya berangkat ke kampus bersama teman dan sampai di kampus. Di sini saya akan menjelaskan apa itu flowchart. Flowchart adalah sebuah representasi visual dari urutan langkah-langkah dalam suatu proses atau algoritma. Flowchart digunakan untuk menggambarkan alur logika atau prosedur kerja secara sistematis. Mulai dari tahap awal hingga akhir, dalam konteks pemrograman komputer, flowchart membantu programmer atau analisis sistem dalam merancang serta memahami bagaimana suatu program akan berjalan sebelum diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman.
Dengan menggunakan simbol-simbol standar yang saling terhubung oleh garis panah, flowchart digunakan memberikan gambaran yang jelas mengenai proses apa saja yang dilakukan, bagaimana keputusan diambil, dan bagaimana data mengalir dalam satu sistem atau program. Setiap simbol dalam flowchart memiliki arti dan fungsi tertentu, seperti simbol terminator untuk menunjukkan. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai flowchart, yaitu rutinitas saya mulai dari kosan sampai ke kampus. Nah, yang pertama itu start. Start itu ditandai dengan bentuk oval seperti ini. Nah, yang kedua itu bangun tidur dan cek jam. Yang ketiga bangun tidur. Yang keempat berdoa setelah bangun tidur. Yang kelima cek jadwal kuliah. Yang keenam mandi pagi dan langsung berpakaian. Nah, itu semua ditandai dengan bentuk persegi panjang. Selanjutnya cek barang bawaan seperti buku, alat tulis, dan laptop. Nah, itu ditandai dengan jajar genjang. Nah, itu ada pilihannya, itu jika lengkap dan jika tidak, atau jika belum. Nah, jika lengkap maka lanjut, dan jika belum lengkapi dulu. Nah, selanjutnya sarapan pagi. Sarapan pagi juga ditandai dengan jajar genjang. Nah, jika ya, menu sarapannya apa, seperti nasi goreng, roti, susu, dan lain-lain. Jika tidak, maka sarapan dulu. Nah, selanjutnya menunggu teman sambil bermain handphone. Selanjutnya keluar dari kosan. Selanjutnya jalan kaki menuju kampus. Sampai di kampus. Selanjutnya menuju ruang kelas, masuk kelas atau mulai mata kuliah, dan selesai. Nah, selesai atau endingnya juga ditandai dengan oval. Kalau yang tadi, yang dari menunggu teman sambil bermain handphone sampai dengan masuk kelas dan mulai mata kuliah, itu ditandai dengan bentuk persegi panjang. Sekian dari flowchart saya. Saya ucapkan terima kasih. Jadi videonya saya akhiri dulu. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih, bye bye.